Ya mudah-mudahan kegiatan 1 pagi hari ini sifatnya bukan dadakan juga, tapi memang instruksi dari Pak Camat, semua yang terdampak banjir itu di Kecamatan Pesanggerahan disuruh PSN, grebek PSN, dan kita ada di RW 01, walaupun di Pantai juga ada, di RW 08 juga ada, tapi itu satu RT kalau yang salah 10 ya Pak. Ya, tapi kita titik fokus di RW 01. Di sini ada beberapa titik. Kemarin Pak RW izin ya, di RT 12 saya sama Ika, Mas Adri itu kembali jalan 2 ke Lapa. Jadi sekarang kebetulan kita fokuskan di sini lagi, 5 RT ya. Hari ini 5 RT. Kita nanti dibagi beberapa titik, karena lumayan banyak juga. Saya ngikutin teman-teman yang memang ada masalah. Itu yang dapat saya sampaikan. Kita langsung bergerak cepat. Siap, gerak. Siap. Mengawali giat pagi hari ini, berdoa mulai. Dalam mengantisipasi jentik nyamuk yang bersarang dalam genangan air, Kelurahan Pesanggerahan menggerakkan kegiatan PSN atau pemberantasan sarang nyamuk di sebagian wilayah RW 1. Mengingat sebagian wilayah di DKI Jakarta mengalami peningkatan kenaikan volume air yang diakibatkan oleh peningkatan intensitas air hujan di daerah Bogor dan DKI Jakarta. Sehingga wilayah RW 1 yakni RT 3, 14, 7, 8, dan 15 yang sejatinya berbatasan langsung dengan aliran Kali Pesanggerahan mengakibatkan timbulnya sejumlah genangan yang bertahan sampai ke pemukiman warga beberapa waktu silam. Dalam pelaksanaannya, Bapak Jumadi selaku Lurah Kelurahan Pesanggerahan didampingi tim medis Puskesmas Pesanggerahan serta Bapak Rohidi selaku Kasih Kesra Kelurahan Pesanggerahan dengan segenap jajaran termasuk para kader Jumantik yang juga didampingi oleh segenap tokoh masyarakat setempat dan pihak terkait lainnya saling bahu-membahu dalam menelusuri sarang jentik nyamuk. PSN ini merupakan langkah grab jentik yang diambil guna memastikan tidak ada jentik nyamuk yang bersarang di sekitar pemukiman warga akibat sisa genangan dari banjir. Penelusuran diupayakan guna menemukan jentik yang bersarang, sebab dapat diketahui bersama akan bahayanya nyamuk Aedes aegypti atau nyamuk penyebab DBD, serta penyakit lain yang bisa ditularkan oleh gigitannya. Dalam memaksimalkan proses PSN, tim dibagi menjadi beberapa rute penelusuran, sehingga penelusuran bisa sampai ke wilayah-wilayah yang terdampak dan dilakukan dengan teliti sebagai harapan agar tidak ada sarang jentik yang luput dari penelusuran. Selain itu, sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat setempat juga tiada hentinya disuarakan, agar para pemilik rumah menjadi lebih menyadari akan pentingnya menjaga lingkungan dengan penerapan 3M yang biasa dilakukan dalam Jumantik Mandiri. Kanebo lah, dikumpulin. Pakai pulsa. Kalau enggak ditempalin aja. Kamu biar masuk. Tetap masuk.
setiap langkah demi langkah telah diperlihatkan oleh segenap tim dalam menelusuri tiap-tiap rumah warga hingga kembali ke RPTRA Abdi Praja yang menjadi lokasi awal tempat pertemuan. Selanjutnya, seluruh tim diperkenankan untuk menyaksikan beragam sosialisasi dan himbauan terkait informasi kesehatan, informasi program kemasyarakatan, informasi pengamanan wilayah di bulan Ramadan dan lain sebagainya, yang dibuka langsung oleh Bapak Jumadi sebagai penyemangat kepada seluruh peserta yang hadir di Aula RPTRA Abdi Praja, Kelurahan Pesanggerahan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam kegiatan peningkatan kewaspadaan terkait kasus demam berdarah di area-area yang terdampak banjir ya. Jadi yang kemarin nih daerah-daerah, makanya yang di Inte sekarang ini kisaran RT 3, RT 7, RT 14, RT 15, RT 8, 13 ya. Makanya yang kena air kemarin dah. Biasanya mah zaman dulu RT 1, 2, 3 ya kan. Tapi RT 1, 2, 3 karena ada Pak LMK-nya ya. Jadi diusir air, diberes kemarin ya. Jadi Kapalionya penuh, Danau Kampung Bintaro benar-benar airnya kurang ya. Jadi aneh, di sana kurang, di sini lebih air. Tapi dari sini nggak ke sono, aneh juga ya. Jadi ya berkat ada sebuah program yang dilakukan oleh LMK-nya Pak Maturo beserta jajaran Pak RW juga, Pak RT-nya, sehingga ya air dari kali nggak bisa masuk ke Danau Kampung Bintaro. Harus ada buka, ada tutup, dan harus ada orang yang jagain juga. Kalau kagak ada yang jagain juga ribet juga. Walaupun itu juga belum tentu disetujuin sama SDA ya. Karena awal muasal dibangunnya dua danau ini adalah buat mangkalnya air sementara kali Pesanggerahan. Ceritanya adalah antisipasi DBD, karena memang DBD ini kalau lempengan air banyak tuh kan pada kemana aja tuh ada air. Nah giliran yang sebelah sononya pada kering, itu ada yang nyisa air-air itu kan. Nah itulah yang dikhawatirkan, air-air yang nyisa-nyisa di tempat-tempat tertentu itu yang tidak terkontrol, karena kita kan bersihin yang pokok-pokok aja ya. Biasanya kalau di lingkungan tuh habis banjir tuh yang pokok-pokok aja, yang kurang kepikiran, yang kecil-kecil, yang nampung-nampung itu kadang-kadang kurang kepikiran ya. Nah disitulah biasanya timbul tempat-tempat nyamuk berkembang biak. Jadi semua yang ada di sini kita tentunya dalam rangka memberikan pelayanan terkait hal tersebut, kita turun ya. Jadi intinya kita melakukan pelayanan kepada warga masyarakat kita dalam hal kesehatan untuk mencegah datangnya itu tadi ya, namanya demam berdarah. Jadi kita semuanya di sini ada jajaran wilayah, Pak RW, Pak LMK, teman-teman semuanya, dari PKK, ya kita yang selaku yang dituakan di lingkungan, kita sama-sama memperdulikan hal ini, tentunya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat kita, khususnya dalam bidang kesehatan. Bulan suci Ramadan, ya jangan juga jadi patokan kita males, karena memang kita nggak makan siangnya, nggak minum, ya jangan jadi patokan, jangan jadi hambatan dalam rangka kita terus menjaga kebersihan lingkungan kita. Karena nyamuk itu nggak ngeliat orang puasa, nggak ngeliat orang nggak puasa, digigit aja sama dia, ya kan. Kecuali kalau dia juga puasa tuh nyamuk ya kan, dia kan gigit ya kan, nggak boleh batal puasanya ntar. Lempengan itu nyamuk kagak pada begitu, jadinya tetap mau puasa ataupun tidak puasa, kita tetap jaga kebersihan sehingga semuanya bisa sehat dan juga bisa beraktivitas dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sedikit saja melanjutkan dari arahan yang sudah disampaikan oleh Bapak Lurah, bahwa hari ini kita berkumpul dalam rangka untuk peningkatan
kewaspadaan terhadap kasus DBD ya, terkait daerah yang terdampak banjir. Memang untuk yang kita ketahui di 8 RW di Pesanggerahan yang paling imbasnya paling cukup lumayan ya, kemarin kita lihat di RW 1 ya bahwa genangannya cukup tinggi, tapi mungkin dibandingkan kelurahan-kelurahan lain yang ada di Pesanggerahan ya masih lebih baik ya Pak ya dibandingkan kelurahan sebelah. Nah, tapi dengan adanya kejadian ini harapannya mudah-mudahan nanti hujannya nggak seperti kemarin lagi ya Bapak Ibu. Dan kalau melihat tadi keliling kondisinya memang saya dapat satu ada tempat yang adanya masih ada jentik, tapi yang nggak apa-apa, justru dengan kita datang kita lihat bahwa kita harusnya semakin waspada, tidak putus-putus mengingatkan kembali bahwa jangan lupa, walaupun seperti yang tadi Pak Lurah juga udah sampaikan bahwa bulan puasa jangan jadi kendor ya Bapak Ibu untuk kita menjalankan 3M plusnya ya. Dan minta tolong, saya berterima kasih juga kepada para kader Jumantik, Dasawisma, bahwa tanpa perpanjangan dari para ibu-ibu kader Jumantik, Dasawisma ini, bahwa PSN ini mungkin tidak akan bisa mencapai hasil yang baik. Nah, harapannya mudah-mudahan ke depan untuk kasus DBD kita tetap di angka yang serendah-rendahnya ya. Seperti di akhir tahun lalu kan 6 bulan terakhir tuh kita bisa 0 kasus ya Bapak Ibu. Jadi harapannya mudah-mudahan di tahun ini juga menjadi pemacu kita supaya bisa mencapai target tersebut. Dan untuk tingkat kesehatan di warga Kelurahan Pesanggerahan sendiri bisa semakin hari semakin lebih baik. Itu saja kalau untuk terkait DBD. Sama yang kedua, saya sedikit menambahkan untuk terkait penyakit mata ya. Kasus penyakit mata ini di awal tahun dari akhir Desember sebenarnya udah banyak Bapak Ibu. Jadi mengingatkan kembali kalau memang ada sudah mulai gejala matanya merah, ayo boleh segera dibawa berobat karena menularnya cepat sekali. Menularnya sebenarnya bukan karena kita melihat langsung ya, tapi pada saat seseorang kena sakit mata merah, dia ngucek-ngucek nih ya. Mohon maaf Pak Rohidi ya, tanpa mengurangi rasa hormat. Jadi kita ngucek, pada saat kita ngucek kita kan menyentuh mungkin anggota keluarga kita, tempat kerja kita, benda-benda yang terkontaminasi. Nah, kita pegang benda tersebut, kita sentuh anggota keluarga kita, dari situ salah satu penularannya. Yang kedua, penyebabnya memang kan gara-gara bakteri dan virus. Jadi bakteri virusnya ini juga bisa beredar di udara. Nah, tapi tetap memang kita biasanya mengingatkan kalau ada yang sakit mata boleh pakai kacamata. Sebenarnya adalah untuk melindungi pada saat si pasien tersebut lagi keluar rumah beraktivitas supaya makin tidak terpapar debu atau kuman-kuman di luar. Seperti itu. Jadi mengingatkan lagi kalau ada di satu aja yang kena anggota keluarga cepat-cepat dibawa karena itu serumah bisa 4 orang, 5 orang berobat sama. Jadi kayak berjamaah sakit mata gitu ya. Alhamdulillah sih untuk dari awal puasa sampai saat ini di Kelurahan Pesanggerahan untuk situasi memang boleh dikatakan masih tergolong kondusif ya. Cuman memang menjadi tradisi setiap tahunnya memang anak-anak remaja itu suka olahraga dini hari. Karena minggu kemarin saya itu ditelepon, saya langsung mengarah ke sini perbatasan jembatan ini Pak RW Monigin. Ternyata yang berantem itu seberang gusuran, memang anak dari sini ada, terus kita amankan anak dari sini, kita ubah, kita suruh pulangkan. Maka mohon izin Pak RT, Pak RW untuk selalu diingatkan warganya jangan sampai ikut serta terlibat dalam tindak kejahatan, contohnya lagi ngetren itu tawuran, apalagi narkoba. Narkoba itu kalau ketangkapnya di wilayah Pesanggerahan itu luar biasa ini. Mohon izin, kita juga sebagai anak buah yang ngikutin beliau aja atensinya seperti apa sudah kita sampaikan ke warga masyarakat. Lanjut di bulan Ramadan ini kejahatan pasti beragam Bu, meningkat khususnya ibu-ibu, jangan sampai terpedaya oleh apalah raja atau yang medsos, karena dari hasil survei itu yang aktif di medsos itu ibu-ibu biasanya, apalagi kalau lagi ngumpul ya Bu ya, TikTok segala macam. Jangan sampai iming-iming murah atau rayuan, apalagi ke pasar ketemu orang ditawarin uang asing, jangan sampai mau, karena udah banyak kejadian tipu-tipu sekarang. Lanjut, yang mau melakukan transaksi jual beli juga harus tetap waspada menjelang Lebaran ini beragam Bu, karena tipuannya itu kita juga bingung, transaksi pakai cash duitnya palsu, transaksi via online kita yang ketipu, dalam arti ada yang namanya cinta segitiga transaksi itu. Jadi kita dikendalikan oleh pelaku, penjual dan pembeli dilakukan oleh pelaku.
Itu makanya tetap harus diantisipasi, tetap lebih waspada, karena biasalah semua orang pengen lebaran, mungkin dengan segala hal cara dihalalkan, makanya jangan sampai warga khususnya Kelurahan Pesangan sampai jadi korban penipuan atau lain sebagainya. Saya menyampaikan sedikit informasi untuk kegiatan, mungkin di Pesanggeran ini ada kegiatan tarawih keliling ya Pak, nanti di tanggal 17 Maret RW 2 di RW 2. Semoga lokasi tersebut aman ya Pak, tidak ada tidak ada lokasi maksudnya tidak ada banjir atau kasus PD. Itu nanti akan menjadi kegiatan tarling keliling tingkat kecamatan bersama Pak Camat dan jajarannya. Yang kedua, di tanggal 11 Maret hari minggu depan itu akan ada kegiatan festival beduk di tingkat kota, di mana dilaksanakan lomba festival beduk dari 10 kecamatan. Untuk wilayah Kecamatan Pesanggeran ini diwakili oleh Kelurahan Bintaro. Sebelumnya terima kasih Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingatkan lagi kepada semuanya tadi terkait Pak Agus ya, jaga anak-anak kita jangan sampai kena tawuran, kena narkoba, sama kena yang gangguan-gangguan Kamtibmas. Mau Kapolseknya galak begitu nih, yang lain Kapolseknya itu intinya ya, Kapolseknya susah dinegosiasi, jadinya dipentung, bener-bener dipentung sama dia. Jadi jagain bocah-bocah kita, dia anak kita kena tawuran, yang pertama kagak bisa dibebas-bebasin, pokoknya sesuai prosedur. Yang kedua KJP-nya bener-bener dipotong sama dia, dicopotin. Ya jadi kenceng ya Pak Kapolsek, Bu Kapolseknya kenceng. Jadi jagain anak-anak kita jangan sampai terlibat hal-hal yang terkait gangguan Kamtibmas. Untuk selanjutnya nih yang terakhir pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Al-Mukhtarom Ustadz Haji Ismail aja yang dekat. Semoga fadilah dan karamah Al-Fatihah ini kita selalu diberikan kesehatan, diberikan keselamatan dan juga kemudahan dalam segala urusan. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Kelurahan Pesanggerahan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah.